Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali hari ini kita kembali lagi belajar matematika. Masih pada materi kesebangunan dan kekongruenan. Hari ini kita akan belajar kesebangunan bangun datar. Ya, materi untuk kelas 9 SMP kurikulum 2013. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi dua benda sebangun atau tidak jika diberikan gambar beberapa bangun segi banyak beserta beberapa informasi mengenai panjang sisi atau besar sudutnya. Kemudian yang kedua, menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang sebangun jika diberikan gambar dua bangun segi banyak yang sebangun. Dan yang ketiga, menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun segi banyak yang sebangun jika diberikan gambar dua atau lebih bangun segi banyak yang sebangun beserta beberapa informasi mengenai panjang sisi atau besar sudutnya. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi dua benda atau bangun sebangun atau tidak. Nah, kalian pernah nggak mengedit foto di komputer? Tentunya banyak yang pernah ya. Nah, misalkan nih ada foto gambar kupu-kupu. Ini foto aslinya seperti ini. Ketika kalian klik ya untuk klik di sebelah atas untuk memperbesar foto, maka yang terjadi dengan foto tersebut adalah seperti ini. Jadinya dia lebih ramping ya, dan ukurannya tidak proporsional, tidak sebanding. Kemudian ketika kalian untuk memperbesar itu menarik yang di sisi samping, di drag ke samping, maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah, kupunya jadi lebih lebar ya, sayapnya lebih lebar. Nah, kemudian kalau kita tarik dari sudut foto ya, di sudut foto di sebelah sini, maka yang terjadi adalah seperti ini. Jadi gambar, kalau kita perhatikan gambar foto asli dengan foto ketika di drag di sudut foto, ternyata ukurannya proporsional, ukurannya sebanding atau sebangun ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada materi kali ini, yaitu tentang kesebangunan bangun datar. Nah, coba kalian perhatikan beberapa ukuran foto berikut. Nah, tentunya kalian pernah ngeprint foto ya atau mencetak foto. Nah, kalau kalian mencetak foto biasanya ada ukuran 2x3, 3x4 atau 4x6 dan lain sebagainya. Nah, ini contoh foto ukuran 2x3. Kemudian ini foto ukuran 3x4. Dan yang terakhir foto ukuran 4x6. Kira-kira dari beberapa foto tersebut manakah foto yang sebangun? Apakah semuanya sebangun, atau 2x3 dengan 3x4, atau 2x3 dengan 4x6, atau justru malah 3x4 dengan 4x6. Nah, coba kalian pelajari manakah di antara ukuran-ukuran foto berikut yang sebangun. Nah, syarat untuk dua bangun dikatakan sebangun ada dua syarat ya, dimana dua bangun yang memiliki bentuk yang sama disebut dengan sebangun. Nah, bedanya apa dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang kekongruenan? Nah, kalau kemarin pada kekongruenan syarat dari dua buah bangun kongruen adalah panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan besar sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau pada kesebangunan, syarat dua bangun dikatakan sebangun adalah yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Ya.
Artinya panjang sisi yang bersesuaian itu nggak sama, tapi perbandingannya antara panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Nah, kemudian yang kedua, sama seperti syarat kekongruenan, yaitu sudut yang bersesuaian besarnya sama. Ya. Jadi bedanya adalah pada sisinya. Kalau pada kekongruenan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, tapi kalau pada kesebangunan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian adalah senilai. Nah, misalkan ada dua buah bangun ya. Di sini ada ABCD, bangun ABCD, kemudian ada bangun EFGH. Nah, kalau misalkan kita tahu sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut adalah AB dengan EF, kemudian BC dengan FG, CD dengan GH, dan DA atau AD dengan EH. Nah, syarat yang pertama tadi adalah perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Berarti agar dua bangun tersebut memenuhi syarat kesebangunan, AB per EF, karena AB itu bersesuaian dengan EF, sama dengan BC per FG sama dengan CD per GH sama dengan AD per EH. Jadi perbandingannya sama ya antara panjang sisi yang bersesuaian. Kemudian kita lihat besar sudut yang bersesuaian sama ya. Tadi syarat yang kedua, kita lihat sudut yang bersesuaian. Berarti kan sudut A dengan sudut E, sudut B dengan sudut F, sudut C dengan sudut G, dan sudut D dengan sudut H. Berarti kalau dua bangun tersebut sebangun, berarti kan besar sudut A sama dengan besar sudut E, besar sudut B sama dengan besar sudut F, besar sudut C sama dengan besar sudut G, dan besar sudut D sama dengan besar sudut H. Nah, kalau kedua bangun tersebut memenuhi kedua syarat tersebut, syarat yang pertama tadi perbandingan panjang sisi yang bersesuaian adalah senilai dan besar sudut yang bersesuaian adalah sama besarnya, maka bangun ABCD dan EFGH sebangun. Nah, notasinya seperti ini ya. Perhatikan. Kemudian, tetapi kalau kedua bangun tersebut tidak memenuhi kedua syarat tersebut, misalkan ternyata yang dipenuhi adalah hanya syarat yang kedua, besar sudut yang bersesuaian sama, tapi syarat yang pertama enggak dipenuhi atau sebaliknya, maka bangun ABCD dan EFGH tidak sebangun. Dinotasikan seperti ini ya, hanya ditambahi dengan coretan. Nah, dengan catatan ketika menyatakan dua bangun sebangun, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Nah, misalkan dari bangun ini akan bersesuaian dengan E, B bersesuaian dengan F, C bersesuaian dengan G, dan D bersesuaian dengan H. Berarti ditulisnya ABCD ya, bangun ABCD sebangun dengan EFGH ya. Ditulis yang bersesuaian itu berurutan. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang pertama untuk menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Kita perhatikan gambar, ada bangun yang pertama ya PQRSTU, kemudian bangun yang kedua EFGHIJ. Manakah sisi-sisi yang bersesuaian? Tentunya kita tahu PQ bersesuaian dengan EF, QR bersesuaian dengan
FG. RS bersesuaian dengan GH. ST bersesuaian dengan HI. TU bersesuaian dengan IJ. Dan UP bersesuaian dengan JE. Nah, berarti sisi-sisi yang bersesuaian yang tadi sudah disebutkan ditulis. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Mudah ya, berarti kan sudut P bersesuaian dengan sudut E. Sudut Q bersesuaian dengan sudut F. Sudut R bersesuaian dengan sudut G. Sudut S bersesuaian dengan sudut H. Sudut T bersesuaian dengan sudut I. Dan sudut U bersesuaian dengan sudut J. Nah, yang pertama tadi kita sudah menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Kita masuk contoh soal yang kedua. Kita akan mengidentifikasi dua buah bangun yang sebangun. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada 3 buah persegi panjang. Persegi panjang yang pertama, panjangnya 12 cm dan lebarnya 8 cm. Persegi panjang yang kedua, panjangnya 8 cm dan lebarnya 6 cm. Sedangkan persegi panjang yang ketiga, panjangnya 3 cm, lebarnya 4 cm. Nah, manakah pasangan persegi panjang berikut yang sebangun? Jelaskan. Nah, kita yang pertama akan memeriksa sudutnya dulu ya. Memeriksa sudut-sudut yang bersesuaian. Bisa ya menentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, karena ketiga gambar tersebut merupakan persegi panjang di mana besar tiap sudutnya adalah 90 derajat, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar, yaitu 90 derajat. Ya. Kemudian kita akan mengecek untuk syarat yang kedua, panjang sisi yang bersesuaian. Kita lihat untuk persegi panjang pertama dan kedua. Sisi yang bersesuaian AB dengan EF, kemudian BC dengan FG, CD dengan GH, dan DA dengan HE. Nah, kita lihat AB per EF apakah sama dengan perbandingannya sama dengan sisi-sisi yang lain. Kita cek AB per EF sama dengan perbandingannya kan ini kan panjangnya sama dengan sisi bawahnya ya, CD dengan GH. AB per EF sama dengan DC per GH atau HG. Perhatikan 12 per 8 sama dengan, kita sederhanakan menjadi 3 per 2. Nah, kita lihat untuk sisi yang lain. AD dengan EH dan BC dengan FG. Berarti kan AD per EH sama dengan BC per FG. Di mana AD panjangnya adalah 8 dan kita tahu FG panjangnya 6. Berarti kan kalau AD-nya 8, BC-nya juga 8 ya. EH-nya FG-nya 6, EH-nya juga 6. Berarti AD per EH sama dengan BC per FG sama dengan 8 per 6. Kalau kita sederhanakan adalah 4 per 3. Nah, kita lihat ternyata perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama ya. Yang atas 3 per 2 panjangnya, kemudian lebarnya ternyata 4 per 3. Berarti kedua bangun persegi panjang tersebut, persegi panjang 1 dan 2 tidak sebangun. Kita lihat untuk persegi panjang ke-1 dan ke-3. Kita lihat AB bersesuaian dengan DC.
AB bersesuaian dengan CK ya. CK, kita balik dulu ini persegi panjangnya yang 4, lebarnya yang 3. Nah, berarti kan AB bersesuaian dengan CK. Kemudian DC karena panjangnya sama dengan AB juga bersesuaian dengan IL. Nah, bagaimana besar perbandingannya? AB besar panjangnya adalah 12 cm. Kemudian CK 4 cm, berarti sama dengan 12/4 sama dengan 3 atau 3/1. Kemudian lebarnya pada persegi panjang yang pertama adalah AD dan BC, pada persegi panjang yang ketiga adalah IC dan KL. Berarti AD per IC atau per CI sama dengan BC per KL. Kalau kita masukkan berarti sama dengan 8/3. Nah, lagi-lagi ternyata perbandingan sisi-sisinya yang bersesuaian tidak sama. Yang atas 3/1, yang bawah 8/3, berarti persegi panjang 1 dan 3 tidak sebangun. Kita periksa untuk persegi panjang yang kedua dan ketiga. Persegi panjang yang kedua dan ketiga, sisi-sisi yang bersesuaian EF dengan CK, HG dengan IL atau LI, kemudian EH dengan IC atau CI, kemudian BC dengan FG dengan KL. Nah, kita cek perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. EF per CK berarti kan 8/4. 8/4 sama dengan 2/1. Kemudian EH per CI, EH-nya itu sama dengan 6 karena sama-sama dengan FG, 6/3. Ternyata sama dengan 2/1. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ya, ternyata senilai. Berarti persegi panjang 2 dan 3 adalah persegi panjang yang sebangun. Nah, karena tadi yang memenuhi dua syarat bangun dikatakan sebangun adalah persegi panjang 2 dan 3, maka persegi panjang 2 dan 3 sebangun, yaitu persegi panjang EFGH dan persegi panjang yang mana? CKLI. Kenapa CKLI? Karena kita tadi sisi-sisi yang bersesuaian adalah EF dengan CK ya. Yang ini panjangnya CK. Kita putar, kita rotasikan. Nah, sehingga EFGH dan CKLI itu sebangun. Tapi kalau EFGH dengan ICKL tentunya tidak sebangun ya. Atau kalau kita lihat angkanya saja ya, misalkan ini segitiga yang ketiga ini panjangnya adalah CI, yang dijadikan panjang adalah CI, kemudian lebarnya adalah CK, di sini 3, di sini 4, lebih panjang lebarnya ya. Kalau dibandingkan persegi panjang yang kedua tentunya tidak akan sebangun, karena pada persegi panjang yang kedua panjangnya lebih panjang daripada lebarnya. Nah, sehingga pasangan persegi panjang yang sebangun adalah persegi panjang 2 dengan 3, dengan catatan yang sebangun adalah EFGH dengan CKLI. Kita ingat-ingat tadi sisi-sisi yang bersesuaian itu titik sudut ya, yang bersesuaian kita tulis berurutan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Perhatikan gambar berikut, ada dua buah bangun datar yang diketahui adalah dua buah bangun datar tersebut itu sebangun. Ya, jadi FGH ini sebangun dengan ABCD. Kita akan menentukan yang pertama nilai X, Y,
dan Z. Kemudian yang B menentukan panjang sisi dari EF, BC, dan HG. Dan yang ketiga, kita akan membandingkan luas dari kedua bangun tersebut. Masuk untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, bangun ABCD dan EFGH sebangun berarti kan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Berarti kalau kita lihat sudut E, besar sudut E ini akan sama dengan besar sudut A. Ya. Untuk memudahkan, kalian bisa merotasikan salah satu gambar agar bentuknya mirip persis ya. Kemudian sudut F, dia akan besarnya sama dengan sudut B. Sudut G dengan sudut C, kemudian sudut H dengan sudut D. Kemudian perbandingan panjang sisinya berarti EF per AB sama dengan FG per BC, GH per CD sama dengan EH ya atau HE per DA. Nah, karena bangun ABCD dan FG sebangun, maka sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar ya. Tadi kita sudah menentukan sudut yang bersesuaian. Nah, sudut G dan sudut C besarnya sama. G dan C besarnya sama. Di sini G, di sini C. Besarnya sama, berarti kan X-nya kita tahu X-nya adalah X derajatnya sama dengan 22,6 derajat karena sama dengan C. Kemudian sudut D, kita lihat sudut D di mana? Sudut D yaitu sudut Y. Tadi bersesuaian dengan mana? Sudut D ini kan bersesuaian dengan sudut mana ini tadi? Sudut D bersesuaian dengan sudut H ya. Sudut H sama besarnya berarti. Nah, besar sudut D itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut C. Yo, kenapa? Ini adalah materi kelas 7. Kalau kita tarik garis lurus ya, melanjutkan dari sisi DC, kemudian kita tarik garis lurus dari AD dan BC, maka akan didapatkan sudut D dan sudut C merupakan sudut dalam ya, sudut yang besarnya ditentukan dengan 180 derajat dikurangi sudut C untuk menentukan besar sudut D. Nah, coba mengapa demikian? Apakah karena sudut itu sehadap? Apa karena sudut itu dalam berseberangan, luar berseberangan, atau yang mana? Coba dibuka lagi materi kelas 7. Nah, sudut D sama dengan 180 derajat dikurangi dengan besar sudut C. Di mana besar sudut C adalah 22,6, berarti besar sudut D adalah 157,4 derajat. Kemudian untuk menentukan sudut H, besar sudut H yaitu sudut Z, karena dia tadi merupakan sudut yang bersesuaian dengan sudut D, maka besarnya sama yaitu 157,4 derajat. Sehingga kita tahu nilai X-nya adalah 22,6 derajat, Y-nya 157,4 derajat, dan Z sama dengan 157,4 derajat. Kedua, kita akan menentukan panjang sisi EF, BC, dan HG. Nah, kita tahu syarat kedua bangun dikatakan sebangun, yang kedua adalah tentang
tadi sudah besar sudutnya, berarti yang kedua tentang perbandingan sisi yang bersesuaian. EF bersesuaian dengan AB, FG dengan BC, dan seterusnya yang tadi sebelumnya sudah kita bahas. Nah, sehingga pada gambar diketahui bahwa HE, di mana HE adalah panjangnya 15 cm, dan DA yang panjangnya adalah 20 cm, berarti kan sama dengan 15/20 cm ya. Kalau disederhanakan menjadi 3/4, maka karena kita tahu AB-nya adalah 16 cm, berarti EF per AB sama dengan HE per DA sama dengan 3/4. EF per 16 sama dengan 3/4. Berarti EF sama dengan 16 dikalikan 3/4 sama dengan 12. Ini menggunakan kalikan silang. Nah, triknya karena kita akan mencari panjang sisi EF, berarti kita harus tahu panjang sisi yang bersesuaian dengan EF ya. Kemudian yang kedua kita juga harus tahu panjang sisi yang lain ya yang juga bersesuaian. Ini kan tadi kan EH atau HI bersesuaian dengan DA. Kemudian yang kedua kita akan menghitung panjang BC. BC bersesuaian dengan FG ya, dimana kita tahu FG-nya 20 cm. Berarti FG per BC sama dengan 3/4. Nah, FG-nya 20 cm, berarti 20 per BC sama dengan 3/4, sehingga BC sama dengan 20 kalikan 4 dibagi 3. Panjang sisi BC adalah 26, 2/3. Selanjutnya kita akan mencari panjang sisi dari HG. Nah, perhatikan untuk mencari panjang HG kita akan membuat garis bantu ya, misalkan HO. Nah, seperti ini bentuk garis bantunya yang dimana HO ini sejajar dengan EF ya. Kita buat HO yang sejajar dengan EF untuk membantu kita menyelesaikan berapakah panjang HG. Kita tahu tadi kita sudah mencari panjang dari EF, kemudian panjang dari FG ya. Kita sudah tahu panjang FG-nya juga. Berarti EF kan sama dengan 12 cm. Sehingga karena EF ini sama dengan FO, berarti FO-nya adalah 15 cm. Padahal FG tadi panjangnya adalah 20 cm. Berarti OG sisanya adalah 5 cm. Ya. Mohon maaf, kita perhatikan lagi ya. FO ini kan kalau kita tarik garis lurus ini kan FO dengan EH kan sama ya, berarti ini 15 cm. Nah, kemudian HO-nya panjangnya adalah 12 cm karena panjangnya sama dengan EF yang panjangnya 12 cm. Nah, untuk mencari HG kita akan menggunakan rumus dari teorema Pythagoras ya. Dimana dalam teorema Pythagoras sisi miring ya, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Berarti kan HG kuadrat sama dengan HO kuadrat ditambah OG kuadrat. Nah, karena kita akan mencari HG, berarti HG sama dengan akar dari HO kuadrat ditambah OG kuadrat sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar
144 ditambah 25 sama dengan akar 169. Sehingga diperoleh panjang HG adalah 13 cm. Nah, berarti kita sudah tahu panjang EF-nya 12 cm, BC-nya 26, 2/3 cm, HG-nya 13 cm. Yang terakhir kita akan menentukan perbandingan luasnya. Nah, luas dari trapesium adalah jumlah sisi sejajar kalikan tinggi per 2 atau setengah kalikan jumlah sisi sejajar kalikan tinggi. Pada trapesium pertama ya, trapesium EFGH, berarti kan sisi sejajarnya kan yang EH-nya dengan FG. Kemudian pada trapesium ABCD, sisi sejajarnya adalah AD dengan BC. Kemudian tinggi dari trapesium yang pertama adalah EF dan trapesium yang kedua adalah AB. Berarti kita masukkan ke rumus setengah dikalikan 15 per 20 dikalikan 12 per 12 setengah dikalikan 20 ditambah 80 per 3 dikalikan 16. Karena sama-sama mengandung setengah, bisa kita coret. Kemudian 12 dan 16 sama-sama kita bagi dengan 4. Sehingga di sini 3, di sini 4. 15 tambah 20, 35. 35 kalikan 3 per 20 ditambah 80 per 3, berarti kita samakan dulu penyebutnya. 20 itu menjadi 60 per 3. 60 per 3 ditambah 80 per 3 berarti 140 per 3. Dikalikan 4. Nah, berarti sama dengan 35 kalikan 3 per 4 ya, per 4 dikalikan. Nah, karena ini mengandung pecahan, kalau dibagi dengan pecahan sama saja kita kalikan dengan pecahan tersebut tapi dibalik. Berarti 35 kalikan 3 per 4 dikalikan 3 per 140 menghasilkan 9 per 16 ya. Berarti perbandingan luas dari EFGH dan ABCD adalah 9:16. Demikian materi yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.